Satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, siap dong. Oke, selamat malam Sobat Ananda Menyapa. Kembali lagi dengan saya Dr. Citra dari Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Malam ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan Dr. Elien. Apa kabar Dr. Elien? Alhamdulillah baik Mbak Akhirnya Citra. ketemu lagi ya dok, setelah sekian lama ya dok. Oke, baik teman-teman Ananda, malam ini kita akan membahas seputar rehabilitasi medik untuk penyakit stroke. Saya yakin pasti teman-teman semua akan tertarik untuk mendengarkan talk show malam ini karena pasti banyak juga di antara teman-teman yang penasaran nih bagaimana sih sebenarnya untuk penanganan pasien stroke sendiri. Kita langsung aja ya teman-teman. Oke. Dok, ini kita mau membahas tentang rehabilitasi untuk pasien stroke nih dok. Oke, sebenarnya dari stroke itu definisinya apa sih dok? Oke, Dokter Citra, selamat malam Ananda, pemirsa Ananda gitu ya. Iya dok. Ananda Menyapa hari ini kita akan berbincang terkait dengan peranan rehabilitasi medik terhadap penderita stroke. Jadi stroke itu sendiri adalah kelainan atau penyakit yang timbul secara mendadak ya biasanya ya, akibat ada gangguan peredaran darah di otak, baik itu sumbatan, penyumbatan biasanya karena sumbatan, infak kayak gitu, atau maupun pendarahan biasanya. Nah, hal-hal tadi itu yang menyebabkan banyak keluhan pasien yang dirasakan pasien itu dari gejala yang biasanya kan ada singkatan di pamflet tuh banyak tuh, segera ke rumah sakit itu tanda-tandanya itu ya kan, yang senyum miring lah apa gitu ya, senyum miring, terus gerakannya jadi lemah, terus atau bicaranya jadi pelo gitu ya dok. Terus mata kabur apa itu sakit kepala, terus apalah, jadi itu mungkin yang tiba-tiba muncul mendadak tuh, mendadak itu yang dinamakan stroke itu, kayak gitu. Jadi memang secara umumnya penurunan fungsi ya dok yang secara tiba-tiba akibatnya memang maksudnya munculnya bisa karena penyumbatan di otak atau karena perdarahan ya dok ya. Ada banyak sih faktor risikonya kan ya. Iya. Baik banget ya dok ya untuk stroke ini ya. Oke. Karena kita tahu stroke itu kan kalau di Indonesia kan penyebab kematian nomor 2 ya, kalau nggak 2 apa 3 gitu setelah jantung sama kanker. Tapi kalau penyebab kecacatan biasanya nomor 1. Nomor 1 ya dok, karena jangka panjang ya dok biasanya. Makanya disinilah pentingnya rehabilitasi medik ya dok. Siap dok. Oke dok. Tadi kan kita udah tahu nih dok definisi stroke itu. Lalu pada stroke itu apa sih yang terjadi di tubuh manusia dok? Jadi gejala stroke itu kan sebenarnya tergantung lokasi mana yang terserang ya. Jadi kadang berbeda-beda gejalanya atau yang terjadi pada pasien itu sendiri. Ya tadi itu gejala yang umum ya. Gejala umum yang sering dirasakan pasien itu ya yang disingkat segera ke rumah sakit itu. Se-nya itu yang senyum menceng gitu kan. Tapi yang paling banyak itu memang biasanya yang terjadi itu kelemahan anggota gerak itu. Biasanya pada awal-awal terjadi kerusakan atau pembuluh darah itu yang pecah atau sumbatan itu terjadi kelemahan, dan hampir setelah terjadi kelemahan itu hampir 60% waktu pasien itu hanya tiduran. Inaktif lah istilahnya. Jadi tiduran, duduk. Nah, di sini malah yang harus diberikan edukasi ke pasien bahwa sebenarnya penyembuhan stroke itu malah justru yang paling bagus tuh dalam jangka waktu 3-6 bulan pertama pasca serangan. Jadi kalau pasien udah lemah, nggak jarang gerak, hanya tidur sama duduk aja, diam aja, nggak latihan. Ya akhirnya kan sekalian kebanjur ya dok ya. Jadi area otak yang mensarafi istilahnya, yang mempresentasikan si anggota gerak itu kan makin mengecil kecil gitu kan. Jadi akhirnya malah fungsi yang tadinya lemah makin lemah karena nggak ada stimulasi untuk gerak kayak gitu. Bahkan bisa sampai berhenti total karena
beberapa penelitian kalau udah lebih dari 2 tahun itu perbaikannya lambat. Jadi kita optimalkan ya memang rehab medik ini dalam 3 sampai 6 bulan pertama pasca serangan. Cuman biasanya awal-awal sakit ini pasien malah banyak dibantu sama keluarga, jadi dia tambah nggak aktif, tambah nggak aktif, apa-apa dibantu. Nah di sini pasien akan kehilangan periode emas penyembuhannya itu. Malah semakin cepat sebenarnya semakin baik ya dok ya untuk latihan ya. Betul, karena salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasilnya nanti yaitu ya rehab medik harus sedini mungkin. Bahkan masih dalam perawatan di bangsal biasanya dokter spesialis saraf akan mengkonsulkan ke rehab medik untuk mulai dari posisi yang benar untuk pada saat tidur, itu bagaimana supaya nanti pada saat persiapan latihan jalan dia udah siap dari gitu. Gitu. Seru banget nih dok. Kalau udah ngomong struknya jadi karena kejadiannya cukup banyak ya dok, dan itu bisa ya sebenarnya sih mostly dewasa mungkin ya, tapi kan kesini kayaknya udah usia muda udah mana gitu ya. Usia muda tuh kayak udah mulai loh kok usia segini udah mulai ada nih gitu. Betul. Karena secara teori kan faktor risiko itu kan usia di atas 55 ya, 55 paling banyak kasusnya. Cuman mendekat ke sini kok usia muda. Usia tua kan jelas ya karena pembuluh darahnya makin nggak elastik kayak gitu kan. Jadi resiko aterosklerosis atau kaku lah. Jadi akhirnya terjadi aliran darah yang kurang bagus di daerah otak ya akhirnya stroke itu gitu. Ya dok, ini berhubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Memang sebenarnya untuk stroke sendiri ini tepatnya usia berapa sih dok? Tadi kan 55 ya dok ya, berarti usia segitu kan dok? Iya, tapi saya pernah dapetin kasus itu sekarang usia 40 tuh udah mulai banyak. Mulai banyak ya. Tapi kebanyakan dari mereka memang tadi faktor risikonya salah satunya itu kan darah tinggi ya. Penyebab stroke yang paling banyak itu kan darah tinggi, gula, diabetes mellitus itu, kolesterol atau jantung. Terus merokok kalau pada yang laki-laki ya kan paling banyak memang laki-laki karena dia merokok sama stresnya mungkin lebih tinggi daripada perempuan. Itu ya. Nah, cuman sekarang ini kok mulai banyak bergeser ke usia muda. Itu mungkin terkait dengan pola hidup ya atau gaya hidup itu yang kurang dijaga, kurang aktif, terus pola makannya juga nggak dijaga. Itu paling banyak. Saya juga pernah malah pertama kali jadi dokter spesialis rehab itu malah pada anak 9 tahun tuh. Mudah banget. Iya, saya kaget. Ternyata jadi waktu itu anak itu pulang sekolah panas, tiba-tiba dia bangun tidur udah nggak bisa gerak separuh kayak gitu. Itu 9 tahun dok. Iya, ini waktu kan itu kecil banget. Iya, 9 tahun. Ternyata memang waktu dibawa ke ID katanya tensinya memang tinggi 100 berapa gitu, lebih tinggi saya udah lama ya. Dan ada riwayat keturunan dari kedua orang tuanya. Jadi nggak terdetek sebelumnya kayak gitu. Tapi yang jelas waktu itu dari dokter anaknya memang karena darah tinggi kayak gitu katanya. Jadi memang harus aware ya. Harus aware dan harus menjaga ya dok, pola hidup, terus aktivitas olahraganya juga ya dok ya. Manajemen stres mungkin ya. Iya, benar-benar manajemen stres untuk sekarang itu penting banget ya dok. Betul, aku setuju banget. Iya, karena kadang saya nggak ada tensi, nggak ada gula, nggak ada kolesterol kok tiba-tiba ya. Iya, tiba-tiba stroke ya dok, ya ampun. Mungkin ternyata ya itu manajemen stres yang kurang bagus juga pemicu ini ya, selain mungkin ada trauma atau penyakit lain yang gangguan di pembuluh darah biasanya kalau pada usia muda gitu. Oke. Siap dok. Tadi kan dijelasin ya dok kalau misalnya stroke itu kan memang kelainannya di otak nih dok ya. Nah untuk bagian tubuhnya apakah hanya di otak saja atau bisa di tempat lain gitu? Ya, jadi tergantung tadi ya area yang terkena ya terserangan. Jadi ada kadang kan kita suka lihat nih ini stroke bicaranya aja yang kena kayak gitu kan ya, mungkin di daerah otak yang mensarafi yang mengaliri ini otot fungsi bicara yang berperan di fungsi bicara. Tapi yang paling banyak memang kelemahan anggota gerak, kemudian pola jalannya juga jadi terganggu, kemudian fungsi komunikasi, bicara pelo, kemudian
ada yang ini bicaranya kadang nggak nyambung, kadang nggak paham, nggak paham ya. nggak paham orang ngomong apa, atau kadang malah justru yang dia paham tapi nggak bisa Mengungkapkan ya. jadi Iya. bisa ngomong tapi nggak jelas artikulasinya. Iya, Nah itu oke, terus ada juga kalau dia pas dikena yang fungsi menelan, ya fungsi menelannya jadi terganggu. terganggu. Kalau makan atau minum itu sering batuk-batuk. Nah itu juga tanda dari stroke. Kadang ada yang tadi ya yang otot itu ya tergantung area mana dia yang terkena, tapi paling banyak ya itu memang di anggota gerak ya. Yang paling Kayak sering ya dok iya, ya. Jadi kayak tiba-tiba tangannya lemas, Lemas, kakinya nggak tumbuh bisa, separoh. Biasanya gitu. kalau jalan diseret jadinya gitu ya dok ya. Itu. Oke dok, jadi tadi kan sempat disebutkan nih dok, kalau penyebab stroke itu kan ada yang perdarahan sama Nah, penyumbatan ya penyumbatan, dok. Nah itu penyebabnya gimana sih dok kalau dari dua penyebab tersebut kok bisa terjadi perdarahan atau kok bisa sih terjadi penyumbatan? Iya, biasanya kan memang kita tadi ya faktor resiko stroke itu kan ada yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa itu kan usia tadi, usia laki-laki, usia tua laki-laki, kemudian pernah riwayat stroke sebelumnya atau ada riwayat stroke dari anggota keluarganya, itu kan tidak bisa dimodifikasi. Nah, yang dimodifikasi ini kan hipertensi, tekanan. Kita tahu kan bahwa cabang pembuluh darah di otak kan makin lama makin kecil sampai ke target organ dia diameternya kecil. Ya, dok. Katanya itu paling kecil tuh setengah rambut, diameter rambut. Bisa dibayangin ya? Kecil ya. Nah, itu separohnya. Itu bayangin aja kalau tiba-tiba tekanannya naik, gimana nggak jebol? Iya, oke. Nah, itu makanya terjadi pendarahan. Nah, kalau yang punya riwayat kolesterol tinggi atau gula darahnya tinggi itu kan apalagi pada usia tua pembuluh darahnya makin kaku ya, kurang elastik. Jadi resiko muncul plak-plak, lama-lama plak-plak itu tertahan ya akhirnya lama-lama menyumbat, jadinya terjadi penyumbatan itu. Itu juga dengan kelainan di jantung kan juga bisa ya kayak gitu. Bisa menyebabkan stroke maksudnya. Gitu. Merokok juga ya, dok. Makin mempercepat penempelan plak-plak di pembuluh darah itu. Memperberat pokoknya ya, dok. Faktor risiko lah. Jadi dia berisiko, mungkin orang yang merokok mempunyai risiko lebih tinggi terkena stroke ya. Gitu. Wah, berarti teman-teman Ananda Menyapa yang sedang live malam ini ya dok, hindari merokok dan mulai jaga pola makan ya dok, terus istirahat cukup dan manajemen stresnya juga jangan lupa ya dok ya. Oke dok, siap. Kalau tadi kan kita sempat bahas nih dok, peranan stroke pada anak ya dok. Kalau di remaja kira-kira bisa nggak sih dok? Jadi semua usia kayaknya bisa ya dok. Kalau di remaja, kalau remaja itu biasanya ini ada kelainan di pembuluh darah otak. Saya ada pasien juga gitu kan. Jadi AVM ya istilahnya, artery venous malformation itu ya. Jadi pembuluh darahnya ngeruwel lah. Kayak ini bikin simpul ya dok ya. Gitu. Jadi suatu saat bisa meledak gitu. Jadi akhirnya terkena stroke. Kalau mungkin dia capek atau akhirnya tekanannya meningkat, akhirnya ya terjadi serangan di situ ya. Itu ya biasanya paling banyak, atau trauma ya, jatuh, cedera atau kena kepala, pendarahan di kepala, akhirnya pas ternyata bagian otak yang terkena yang ini di area tangan, kaki, akhirnya kena juga ya. Makanya hati-hati pada saat olahraga misalnya. Iya, jangan terlalu over juga ya. Terus harus yang sesuai kapasitas tubuh saat itu ya dok ya. Oke. Siap dok. Nah selanjutnya gimana dok untuk penanganan atau tata laksana rehab medik untuk pasien stroke ini dok? Sebenarnya tujuan dari rehab medik ini kan kita meningkatkan istilahnya kemampuan fungsionalnya dengan menggunakan potensi yang masih ada. Jadi kita bukan hanya fokus ke yang tidak mampu, tapi apa yang masih bisa dilakukan pasien itu gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi intinya pencegahan sekunder. Jangan sampai muncul komplikasi setelah terjadi stroke. Komplikasinya banyak kan pasca stroke, misalnya karena dia lemah,
bahu jarang digerakkan, akhirnya kaku, nyeri, iya. kontraktur tuh kaku ya, kaku sendi. Jadi mm-mm. tangannya makin nggak bisa digerakkan, Gerakan, nyeri. mm-mm. Itu jangan sampai terjadi itu, gitu. Oke. Misal dengan terapi rutin. Terus pola jalan yang masih belum seimbang, ya kita Mm-mm. latih keseimbangan di situ. Nah, jadi tujuan rehab itu untuk mencegah komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah mencegah kecacatan lebih lanjut ya. Jadi kalau nggak diterapi ya itu tadi ya, maksudnya banyak bisa jadi Komplikasi yang lainnya. bisa jadi serangan stroke Serangan stroke kedua. yang kedua, waduh. Stroke kedua. Yang pertama aja udah bingung, yang kedua kali ya dok. Iya, ada tuh cuman selisih berapa minggu, pulang di rumah berapa kena serangan kedua, ada. Kayak Ya gitu. ampun. Jadi dengan terapi di rehab mudah-mudahan kita targetnya juga jangan sampai serangan kedua. Terus kita mengembalikan fungsional pasien supaya bisa beraktivitas sehari-hari secara mandiri. Jadi nggak tergantung lagi sama orang lain. Biasanya kan awal-awal ini pasien masih tergantung sama caregiver atau pelaku rawatnya kayak gitu. Jadi kita dengan terapi kita berharap nantinya goalnya adalah pasien adalah bisa mandiri. Setelah pasien bisa mandiri, kita harap dia bisa kembali ke komunitasnya, ke sosialnya. Atau guru mungkin bisa ngajar lagi gitu kan, sopir mungkin bisa nyetir lagi ya dok kalau dengan aman pertimbangan ya, dok. Iya. dengan banyak pertimbangan kayak itu. Terus yang lainnya ya mungkin minimal kita sih goalnya kalau pasien sudah bisa mandiri biasanya sudah bisa dikerjakan di rumah kayak gitu. Memang untuk tujuannya seperti itu Iya, ya dok tujuannya. ya. Jadi nanti tergantung keluhannya apa gitu. Jadi kelainan fungsional mana yang dominan di derita si pasien itu, itulah yang akan kita terapi dulu kayak gitu. Kayak gitu. Boleh kasih tahu nggak dok gambaran terapinya nih dok? Salah satunya misal apa ya, kan seringnya memang kelemahan, stroke itu kelemahan anggota gerak biasanya. Jadi nanti di rehab medik diapain sih? Iya, jadi proses rehab sendiri itu terbagi jadi 3 ya. Jadi fase akut, subakut, sama fase kronis. Jadi fase akut itu pada saat 2 minggu pertama, pada saat pasien biasanya masih dirawat di bangsal. Biasanya yang kita lakukan adalah positioning, mencegah pasien. Kita tahu pola jalan stroke tuh khas banget ya, tangannya nekuk, kakinya lurus kayak gitu kan. Nah, kita jangan sampai terjadi gerakan-gerakan seperti itu dengan cara memposisikan pasien berlawanan dengan posisi tadi yang pola stroke itu. Misal dia kayak jadi gini, tangan dilurusin. Ketika segini kita lurusin, atau kalau enggak seperti ini. Gitu, ke atas sambil tidur. Okay. Kalau kaki, posisi kaki, kok dia cenderung lurus tuh telapak kakinya kayak gitu ya. Gini ya dok. Mungkin kita kebalikannya ya, kita harus posisikan di padal ditekan ke ini dinding, ke dinding atau ke bed, biasa di bed. Ini pinggirannya ya dok ya. Jadi kalau kebalikan, kalau tangan cenderung menekuk, kalau kaki cenderung lurus. Makanya pada saat posisi lurus kakinya, lutut agak diganjal dikit biar dia nekuk, sama ujung telapak kakinya ditegakkan. Gitu. Karena dia kan cenderung lurus, ini tekuk dikit lututnya sama ini. Itu salah satu positioning yang bisa dikerjakan. Nanti banyak akan dilatih cara pasien tuh miring kanan. Kalau dia kelemahannya di kanan, gimana cara miring kanan, gimana cara miring kiri, kayak gitu, supaya aman dan tidak mengganggu pemulihannya nanti. Kemudian mobilisasi bertahap tentunya ya, dari tidur, mungkin tidur, duduk, sandaran, kemudian duduk uncang-uncang, habis itu stabil, berdiri stabil, jalan. Iya. Tapi memang stepnya itu cukup banyak ya dok, berbeda-beda ya. Berbeda-beda, masing-masing pasien juga berbeda-beda karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap penyembuhan itu sendiri. Dok. Seru sih dok, seru. Oke, nah kalau untuk proses penyembuhannya sendiri gimana nih dok? Apa sih yang terjadi gitu ya? Jadi gitu. memang secara teori itu, kenapa tadi saya bilang penyembuhan paling bagus itu 3-6 bulan pertama pasca serangan. Itu ternyata setelah dari beberapa penelitian, begitu kita jaringan otaknya rusak, dia ternyata ada aktivitas memperbaiki diri, regenerasi sel. Supaya kalau bisanya itu neuroplastisitas atau neurorestorasi. Jadi si
sel-sel yang rusak tadi dia akan memperbaiki diri. Itu paling cepat itu 3 sampai 6 bulan pertama. Jadi catatan ada stimulasi perbaikan. Nggak Kalau cuma diem aja ya dok. gitu Harus ada rangsangan iya, stimulus ya ada dok ya. stimulasi kayak itu, ada kebutuhan istilahnya. Mm-mm. Terus neuroplastisitas itu juga paling bagus 6 bulan pertama. Mungkin bagi yang belum paham apa itu plastisitas. Iya benar nih. Jadi kayak apa namanya, jalur baru, jalur baru. pembuluh darah baru gitu. Jadi ketika di sini sumbat, kalau memang ada kebutuhan, dia akan bentuk bikin lagi jalur ya. baru Oh, supaya dia oke. sampai ke sana. Mm-mm. Tapi kalau di sana nggak gerak, nggak ada kebutuhan, dia akan Dia diam nggak akan juga. tahu, ya benar. Karena dia pun nggak tahu ya Nggak dok tahu. ibaratnya kalau di sana Jadi, tuh butuh iya, sebenarnya. logikanya Iya. seperti itu. Jadi makin banyak distimulasi, makin banyak digerakkan, dia akan merangsang perbaikan di Otak otaknya, itu. korteksnya. Karena dia akan mempelajari hal-hal baru lagi gitu. Kalau otak jaringan otak udah bagus, secara ini otomatis fungsional akan mengikuti membaik. Oke. Iya kan gitu. Logikanya kalau Iya, sudah benar. teraliri, Udah teraliri nih ya kayak udah ada jalur ke sana ya dok. sudah Pasti nanti aktif lah gitu. Iya. Tapi kebalikannya, kalau pasien cuma duduk aja, tiduran aja, dia pintarnya ya duduk sama tidur Tidur aja. aja, iya ya. Akhirnya nanti malah ngelabasin gitu aja ya dok ya. Aduh. Iya itu. memang, gitu. Jadi memang kenapa penting banget itu 6 Untuk bulan mulai ya, pertama. Periode apa bulan. namanya, periode Golden emas. period, ya. Penyembuhan 6 bulan pertama. Makanya kadang saya sampai kapan? Ayo ya. Harus sabar untuk pengobatannya ya. sabar. Oke. Siap dok. Nah, tadi kan memang kalau untuk proses rehabilitasi mediknya kan optimalnya 3 sampai 6 Iya, bulan nih dok. Nah, kira-kira kalau untuk sembuh itu gimana nih dok? Bisa nggak sih kembali ke 100% atau kayak gitu misal ya. hanya ya bisa 98 atau 80 gitu dok. Terus kalau untuk waktu gimana dok? Oh iya, Gitu, Dok. jadi ya ada beberapa. Jadi pasien itu berbeda-beda ya hasilnya. Ada yang 1 bulan pasca serangan dia bisa jalan lagi, ada 2 bulan, ada yang 5 tahun, 10 tahun juga ada hasilnya. Itu karena memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses penyembuhan. Antara lain tuh yang pertama adalah luas lesinya. Luas yang lesi terkena, yang ya. terkena. Makin luas otomatis dia makin banyak kelainannya ya. Jadi perbaikannya juga makin butuh waktu Lebih lama. Otomatis penyembuhannya juga Ikut berbeda lama dong ya. dengan yang cuman penyubatannya titik-titik ya. Iya benar-benar sih dok. Multiple impact tapi yang kecil-kecil kayak gitu kan dibanding yang luas kayak gitu kan otomatis penyembuhannya lebih cepat yang ini. Terus yang kedua, penanganan pertama pada saat serangan itu. Karena kalau tidak salah 4 apa 5 jam serangan harus sudah tertangani ya. Iya, Karena ternyata cepet-cepetan sama iya, waktu nih sama kalau waktu. udah iya. Karena ternyata ada teorinya gitu kan. Jadi 1 detik nggak tertangani itu 32 sel rusak. 32.000. Sel saraf tuh Enggak rusak. cuma 32 ya dok. Enggak, Ada 32.000. Jadi kalau saat bilangnya kayak gitu, ada teorinya bilang gitu penelitian. Kalau dilurusin itu pembuluh darahnya itu 200 meter lah dia rusak. Loh, katanya tuh teorinya tuh semua kalau kita ini di otak dilurusin jadi satu tuh 79.000 kilometer ya katanya. 2 kali lingkar bumi. Bumi. Nah, itu kalau 1 menit aja udah 1,9 juta sel itu rusak. Nah, itu makanya kenapa harus Cepet-cepetan ya dok. dibawa ke rumah sakit karena jangan sampai areanya yang rusak itu makin Lebih meluas. lebar. Kalau makin lama tertangani, otomatis penyembuhannya makin susah. Yang ketiga adalah motivasi pasien sendiri itu. Seberapa besar dia mau mengikuti program rehabilitasi. Makin dini dia masuk ke ikut program rehab medik, insya Allah makin membaik. Jadi kecacatannya makin bisa dicegah kayak gitu. Jadi lebih ada, besar angka keberhasilannya ya betul, dok. keberhasilannya lebih besar. Jadi ya selain terutama komorbid pasien medis juga berpengaruh ya tentunya kan. Dia penyebab struknya apa kayak gitu. Kalau dia kondisi medisnya komorbidnya itu banyak ya tentunya juga akan memperlambat pemulihan juga. Jadi memang kadang ada yang sampai 2 tahun 10 tahun jalannya masih miring-miring. Nah, sembuh ini dalam arti kan dia bisa
fungsi lagi kan, Iya, maksudnya kan ha-ha. bisa fungsi kembali. Kalau kita sih targetnya sebenarnya fungsional. Fungsional. Dia jalannya masih kayak gitu tapi masih bisa jalan. Iya, Nggak apa-apa. benar-benar Nggak apa-apa. Dia Iya. aktivitas sehari-hari masih bisa mandiri, oke, kayak gitu. Jadi selain tadi tujuan rehab untuk mencegah ini, kita juga melatih pasien untuk modifikasi istilahnya, adaptasi dengan kondisi yang sekarang. Karena kan kadang emang ada yang susah ya, mungkin sembuh. Jadi istilahnya kayak permanen jadinya. Iya. Karena beberapa pengalaman 2 tahun seperti apa, kemungkinan besar pasien akan seperti itu selamanya gitu. Ada. Tapi ada teori lagi terbaru bahwa ternyata perbaikan saraf itu terus-menerus loh terjadi selama manusia itu hidup. Jadi kali aja kalau rutin latihan, banyak berdoa, bisa kembali lagi kayak gitu. Karena memang proses perbaikan saraf itu berlangsung terus selama manusia itu hidup kayak gitu. Jadi sebenarnya memang tubuh kita nih luar biasa ya dok, walaupun ya kita kadang suka yang putus asa sendiri ya dok, sebenarnya tubuh kita pun kalau misalnya dilatih gitu kan dia pasti juga akan berjuang ya untuk bisa sembuh gitu ya dok. Oke, jadi kalau misalnya ada pasien stroke itu memang harus segera rehab medik ya dok, karena tadi mencegah untuk lebih parah lagi ya, karena memang banyak yang mengiranya nanti aja dia kan lagi sakit gitu. Ternyata malah kebalikannya ya dok, malah sebenarnya harusnya sesegera mungkin supaya bisa di recovery lebih cepat. Iya, memang itu yang banyak terjadi di masyarakat kan gitu. Karena awal-awal baru sakit, semua kebutuhan dilayani semua. Jadi pasien nggak ada kesempatan untuk melatih diri. Gitu. Oke, siap dok. Oke dok, mungkin tipsnya dok untuk menghindari stroke ini dok. Yang jelas ya, ini ya pola hidup ya, sama pola makan ya. Manajemen stres ya. Manajemen stres sama kalau memang sudah ada faktor risiko tadi yang kayak hipertensi, diabetes gitu kan, ya minum obat lah secara teratur. Karena memang penyakit-penyakit seperti itu kan susah dihilangkan, susah disembuhkan ya. Iya. Bisanya dikendalikan ya. Karena sekali kena habis itu terus gitu ya dok ya. Jadi sulit hilang. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah mengendalikan penyakit itu ya. Mengendalikan itu ya memang harus minum obatnya rutin, diet makan juga harus dijaga, sama olahraga rutin, walaupun mungkin sekedar jalan kaki. Gitu. Siap dok. Oke dok. Wah seru banget sih dok, kayaknya sih pengen belajar lagi nih dok, iya, terutama buat penasaran sebenarnya tentang gerakan-gerakannya, apalagi kan senam-senamnya ada, senam-senamnya ada ya dok, iya, senam stroke, kayak gitu. Iya. Karena kan memang stroke ini kan kadang ya memang kasusnya walaupun cukup banyak di anggota gerak, tapi kan di tempat lain juga, apalagi misal yang jarang saya temuin sih sebenarnya dok, yang kalau misalnya makan gitu dok, terus dia susah nggak bisa makan gitu. Itu juga ada kasus lain kayak gitu. Jadi fungsi komunikasi sama fungsi menelan. Biasanya kayak gitu. Kalau gitu berarti juga ada latihannya juga ya dok ya. Ada latihannya. Oke, siap dok. Mungkin kita akan kembali dulu dok ke sahabat Ananda Menyapa. Siapa tahu ada pertanyaan nih teman-teman dari Ananda Menyapa. Mumpung kita sedang bersama Dokter Elien, kita bisa nanya-nanya seputar rehab medik. Oke, gimana Mbak? Ada pertanyaan? Oke. Yang pertama dok, ini terapi apa saja dok untuk penderita stroke? Terapi. Nah, tadi jadi kita tim rehabilitasi medik itu ada beberapa ya, terdiri beberapa profesi. Jadi ada dokter rehab mediknya, ada fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, sama psikolog biasanya dalam tim rehabilitasi medik itu. Ada OP, yang pembuatan alat bantu itu. Prostetis ya? Ortotik prostetik itu, OP gitu. Nah, fisioterapi, kalau memang pasiennya itu lebih dominan ke motorik kasar, misalnya dia belum bisa duduk, belum bisa jalan atau apa, mungkin di situ ada terapi dengan fisioterapi. Di situ dia akan dilatih peningkatan kekuatan ototnya, latihan lingkup gerak sendi, kemudian keseimbangan sampai ke latihan jalan. Itu. Terus kalau memang udah bisa jalan nih, udah stabil. Pasien kalau udah bisa, ini kan harus bisa duduk ya. Latihan-latihan tadi kan untuk pasien bisa duduk
sama berdiri. Kalau sudah itu biasanya kalau dia gangguannya nih, misalnya dok saya pengen bisa nulis lagi, saya pengen bisa nyetir lagi, saya belum bisa megang ini pada saat masak nih. Nah itu nanti peranannya lebih ke terapi okupasi, jadi lebih ke arah pekerjaannya nanti atau hobinya lah, dia biar bisa kembali ke pekerjaan semula. Kadang kan ada yang ini ya, bisa kayak seniman atau penulis gitu ya. Oh iya, iya sopir misalnya. Oh iya. Jadi dia pengen bisa nyetir lagi. Nyetir Nanti lagi. latihannya dengan terapi okupasi. Kalau memang ada gangguan fungsi komunikasi, nggak bisa bicara, nggak paham, dianggap ini yang paling susah nih. Kalau afasia gangguan bicara tapi yang sensorik, dia nggak paham orang ngomong apa. Oh iya, kita mau ngajarin dia nggak paham. Wah, itu paling susah sekali. PR banget gitu ya. Jadi kita paling kesulitan kalau dapat pasien dengan afasia yang sensorik. Jadi dia tidak paham orang lain ngomong apa kayak gitu. Jadi ini ya perjuangan banget. Jadi kita harus benar-benar edukasi ke caregiver atau pelaku rawatnya kayak gitu, atau keluarganya untuk melatih, karena ibu digerakkan dia diem aja bengong. Karena sebenarnya dia juga nggak paham kan, jadi kayak kembali lagi ke anak-anak lagi ya. Jadi kalau ada masalah-masalah itu biasanya kita lebih ke di handle sama terapi wicara. Jadi fungsi komunikasi sama menelan itu sama terapi wicara itu. Terus kalau misalnya pasien habis kena stroke itu kan kadang ada yang depresi, stres, jadi menarik diri dari lingkungan, malu ketemu orang, itu peranan psikolog gitu ya. Jadi kita berupa tim kolaborasi, kemudian semua di-assess untuk sama dokter rehabnya di program ininya apa, program terapinya apa, kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan basic medis yang mendasarinya. Tentunya kan latihan-latihan itu harus perhatian dong. Kalau tensinya tinggi atau gulanya masih tinggi kan nggak harus sembarang latihan juga. Nah itu jadi benar-benar menyesuaikan ya dok ya. Kapan pasien bisa, misalnya ada yang pasien stroke karena jantung nih misalnya udah stabil, kapan pasien bisa kembali bekerja lagi, itu harus ada tahap-tahapannya kayak gitu pemeriksaannya, ya kan? Kalau terjantung ini udah selesai nih, udah dok kapan saya boleh ini lagi? Saya boleh nggak ngajar guru olahraga nih misalnya, bisa ngajar lagi nggak? Itu memang banyak pertimbangannya setelah itu ya dok ya. Itu yang makanya selain makanya butuh tim tadi itu, kolaborasi tim ini menghasilkan ya target kita, goalnya ya pasien bisa mandiri lagi, syukur bisa kembali ke fungsi yang semulanya lagi ya. Kayak gitu. Keren sih. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Pelo atau bibir miring bisakah terapi wicara dok? Oh mungkin bisa. Ini tugasnya terapi wicara ini ya dok ya. Ya itu tugasnya. Jadi nanti pasien akan dilatih gerakan-gerakan latihan oromotor ya. Oromotor, latihan nafas kayak gitu. Karena kan orang bicara itu kan harus perlu pernafasan juga. Iya betul. Itu nanti akan diajarin sama terapi wicaranya. Berarti memang kalau untuk keluhan pelo ya memang harus ke situ ya dok ya, supaya dia bisa melatih lagi. Jadi nanti kalau dia bicaranya, artikulasinya kurang jelas, nanti kenapa nih nggak jelasnya? Oh ternyata dia belum bisa ngerakin lidahnya nih, karena dia lidahnya cenderung miring nih. Dia nggak bisa gerak ke sana gitu ya. Kayak gitu. Nah itu nanti latihan-latihan untuk gerakan lidah, mulut kayak gitu. Itu semua yang berperan dalam bicara ya akan dilatih sama terapi bicara. Oke, siap dok. Ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, kira-kira berapa lama pasien bisa menderita stroke tanpa rehabilitasi medik nih dok? Apa nih berapa lama? Berapa lama? Apa gimana? Hidupnya mungkin sakitnya ya. Iya mungkin dok. Tergantung tadi kan ya area seberapa luas yang terkena kan. Biasanya kalau dari dokter spesialis saraf udah stabil baru dikirim ke rehab medik ya, biasanya. Tergantung sih sebenarnya. Ada kalau memang ringan ya sebulan 2 bulan bisa jalan lagi tanpa terapi bisa, karena mungkin dia cuman sumbatannya hanya titik aja. Ketika dikasih obat pengencer darah udah hilang ya udah. Ada yang TIA itu ya? Iya ada, itu malah biasa sehari udah jalan lagi. Iya sehari nggak nyampe 24 jam, pagi kena stroke nggak bisa ngapa-ngapain, sorenya udah bisa kemana-mana. Nah
itu yang TIA. Tapi kalau stroke-nya agak berat atau itu ya memang harus Butuh waktu lagi terapi ya, Dok, rehab ya. medik. Jadi nggak bisa dipastikan. Ada yang sampai 10 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, Iya, ada bener. kayak gitu. Karena pengaruhnya banyak, Karena faktornya komplikasi banyak banget ya, Dok, ya. Jadi yang nanti yang jadi perhatian kita komplikasi pasca stroke-nya itu karena dia Oke. imobilisasi, nggak banyak gerak, itu yang kita khawatirkan Iya, kayak gitu. Jadi kayak udah ada masalah baru nih. Bener-bener. Gitu. Yang Oke, kita siap, khawatirkan Dok. itu. Oke. Oke. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, Dok. Fisioterapi rutin apa bisa mempercepat penyembuhan stroke, Dok? Ya, otomatis Iya. ya. Tadi kan Iya. kita udah bahas stimulasi itu dia akan merangsang perbaikan sel saraf di otak, neuroplastisitas tadi. Jadi Iya. makin banyak latihan, makin banyak stimulasi, otomatis pemulihan reorganisasi, regenerasi sel sarafnya akan lebih cepat, Lebih otomatis bagus. fungsionalnya nanti akan membaik lebih cepat. Mengikuti ya. Oke. Oke, siap, Dokter. Begitu teman-teman Ananda menyapa. Jadi bagi teman-teman atau keluarga teman-teman yang memiliki gejala stroke, sebaiknya langsung segera konsultasikan ke dokter terdekat ya, Dok, ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga punya keluhan stroke atau misalnya keluarganya memiliki keluhan stroke dan kira-kira masih baru-baru nih ataupun kalaupun udah lama juga nggak apa-apa dan ingin mulai latihan ya, Dok, supaya cepat sembuh, supaya cepat kembali lagi ke seperti semula, bisa langsung ke Rumah Sakit Ananda bertemu dengan Dokter Elien. Kalau boleh tahu kapan ya, Dok, jadwalnya, Dok? Saya di Ananda itu Senin dan Kamis ya. Senin dan Kamis pukul 15 deh. Pukul 15.00 ya. Oke, siap, Dok. Terima kasih banyak Dokter Elien untuk hari ini, Dok. Seru banget. Jadi pengen mengetahui lebih banyak tentang stroke ini karena memang stroke ya penyakitnya akan panjang ya, Dok. Penyembuhannya, pemulihannya dan saya pikir teman-teman Ananda menyapa pun pasti kalau misalnya udah dengerin hari ini dia akan jadi mulai semangat, Dok, untuk mengajak keluarganya atau siapapun yang dia kenal yang terkena stroke untuk segera ke rehabilitasi medik, Dok. Iya, betul. Oke, sampai situ dulu teman-teman Ananda menyapa untuk malam ini. Terakhir. Oke. Jadi untuk penutup kali ya, Dokter Citra ya. Jadi intinya proses pemulihan stroke itu adalah suatu proses yang berkesinambungan. Jadi berlanjut terus-menerus. Proses belajar itu bisa dipelajari terus-menerus. Jadi jangan putus asa. Tetap semangat tetap ya, Dok. semangat karena memang tadi ya proses perbaikan sel saraf itu ternyata berlangsung seumur hidup ya, Dok. Jadi kuncinya itu ada dua, motivasi dan repetisi. Repetisi itu pengulangan. Jadi latihan lagi, diulang-ulang terus kayak gitu. Intinya itu semangat ya, motivasi dan repetisi kuncinya itu karena ya itu tadi kita berharap dengan perbaikan yang terus-menerus itu belajar terus-terusan akan pemulihannya akan lebih cepat. Oke, terima kasih banyak Dokter Elien untuk malam ini. Semoga kita untuk episode selanjutnya bisa ketemu lagi ya, Dok. Amin. Baik, Sobat Ananda menyapa, kami cukupkan dulu untuk malam ini. Bagi teman-teman yang ingin ke rehabilitasi medik kami bisa daftar di aplikasi kami, bisa di-download di Play Store. Kemudian untuk jadwal Dokter Elien sendiri di setiap hari Senin dan Kamis pukul 15.00. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram kami rs.ananda dan juga di YouTube kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di RSU Ananda Purwokerto. Baik, Sobat Ananda, terima kasih untuk malam ini. Salam sehat selalu. Dah.